Halo semuanya, kita ketemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita minggu lalu atau materi untuk video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas untuk kelas 12 ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan atau aplikasi dari induksi elektromagnetik. Jadi kita juga munculkan kemarin pada video sebelumnya penjelasan mengenai besaran-besaran atau notasi yang ada dalam rangkaian RLC. Di sana ada resistor, induktor, dan kapasitor. Bahwa ada notasi untuk tegangan dan ada untuk arus. Ada yang sesaat, tegangan sesaat, tegangan maksimum dan efektif. Arus juga sesaat, arus maksimum dan efektif. Bagaimana hubungan untuk sesaat, maksimum, dan efektif ini sudah kita lihat pada video sebelumnya. Baik, sekarang kita akan gabungkan kita gabungkan atau kita lanjutkan pelajaran kita. Pembahasan kita tentang rangkaian untuk RLC. Sesuai dengan judul di sana adalah arus bolak-balik pada rangkaian RLC ya, pada rangkaian seri yang kita bahas ya. Sebelum menggabungkan ketiganya, mari kita pisah-pisah dulu supaya kita pahami apa yang menjadi syarat atau menjadi ciri-ciri dari masing-masing rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama, rangkaian resistor atau resistif murni. Jadi di sana hanya ada resistor, itu maksudnya. Kalau dilihat dari gambar ini dia, hanya ada resistor di rangkaian itu. Tetapi dalam rangkaian arus bolak-balik atau alternatif current. Baik, untuk tegangan dikatakan resistif ya. Saya ulangi, sebuah rangkaian dikatakan resistif kalau arus dan tegangan itu pada sudut yang sama. Artinya sepasi. Contoh misalkan, ini arusnya kan 0 derajat, tegangannya juga 0 derajat. Ini I dan ini V. Ini kalau I kecil kita notasikan kemarin itu untuk sesaat ya, arus sesaat dan tegangan sesaat. Ini juga, ini sepasi dia. Ini beda gambarnya, gambar kedua. Sama-sama 90 arus dan tegangan. Gambar ketiga sama-sama 180. Oke, di sini sama-sama 270 arus dan tegangan. Itulah yang dikatakan dia sepasi ya, satu sudut. Maka karena dikatakan dia sepasi, maka sudutnya sama-sama omega T. Tetanya sama dengan omega T. Jadi kalau sudut misalkan omega T 90 seperti sini, maka I-nya juga 90. Itu dia ya. Juga kalau misalkan persamaan I dikasih tahu sama juga persamaan persamaan tegangannya, persamaan tegangannya juga omega T atau sebesar theta. Artinya sama sudutnya sebesar omega T. Ini tadi saya katakan untuk gambar jelas di sini. Kalau V-nya bernilai ini, maka I-nya ini. Kalau V-nya bernilai sin omega T, ini. Mana dua gambar ini tidak ada bedanya karena masih sama-sama sudutnya. Nanti kalau di rangkaian induktif berbeda ini ya. Maka di sana hanya ada resistor, Jadi resistor murni hanya ada resistor, only resistor ya. Baik, kita akan melihat ke hukum ohmnya. Oke, hukum ohm sama dengan V kali I kali R. V sama dengan I kali R ya. Maka V sama dengan IR. Itu dia. Hambatan di sini namanya tak resistor R. Maka kalau V maksimum yang ditanya, maka yang maksimum kali R. Kalau V efektif yang ditanya, maka efektif kali R. Dan kalau yang ditanya tegangan sesaat, maka arus sesaat dikalikan dengan R. Pokoknya IR, V, IR. Jadi efektif, maksimum. Baik, ini dia gambar yang perlu kita pahami. Dari sini tadi ada 4 gambar. Saya ambil 2 dari antara 4 itu, yang ini 0 derajat dan 90 derajat. Ini 0 dan 90. Apa yang mau saya lakukan dengan gambar ini? Saya akan menggambarkan diagramnya. Saya akan menggambarkan grafiknya. Kita akan gambarkan grafiknya dengan ketentuan yang sudah disepakati. Bahwa katanya sudutnya sama. Kalaulah misalkan I itu pada 0 derajat, maka V juga 0 derajat. Walaupun besarnya berbeda ya. Kalau misalkan nanti I itu dimulai dari 0 ya, 0,
Ini juga dimulai dari 0. Berbeda misalkan dengan ini, dimulai dari berapa? Nilai sin kan, ini sin omega t, berarti nilai sinus paling besar itu kan sama dengan positif 1. Oke, ini yang paling besar. Jadi grafik ini menunjukkan ketika tegangannya, saya gambarkan di sini yang merah itu arus ya, arus, dan yang biru itu adalah tegangan. Sama-sama 90, sama-sama 180, sama-sama 270, dan sama-sama 360. Ini permulaannya aja sama-sama 0 ya. Ini dimulai dari 90, sin 90 kan 1 nilai maksimumnya. Baik, itu dia untuk gambar yang ini. Jadi kalau nanti kamu gambarkan nanti untuk yang gambar ketiga atau keempat, berarti ini dimulai dari 180. Berapa sin 180? 0 ya, dimulai dari 0. Oke, kita lanjutkan untuk ke yang berikut. Oke, rangkaian yang kedua namanya induktor murni atau rangkaian induktif atau induktif murni. Tadi sana ada resistor murni, hanya ada resistor, berarti sini hanya induktor. Induktor itu kita notasikan atau kita lambangkan dengan seperti ini ya. Baik, apa yang menjadi syarat induktor ini? Apa bedanya? Kalau tadi resistor itu arus sama tegangan sama. Tapi di sini katanya tegangan mendahului arus 90 derajat atau pi per 2, artinya tegangan ada di depan. Atau arus terlambat 90 derajat. Ya, jelaskan kalau misalkan ada satu gambar, ini V-nya dan ini I-nya, membacanya berarti tegangan di depan. Kalau dari sini tegangan di depan sebesar 90 derajat, kalau dari sini kita baca kan arus di belakang atau terlambat 90 derajat. Jadi sebenarnya pengertian dua kalimat ini sama ya, pengertian dua kalimat ini sama. Baik, kalau kita melihat nanti untuk gambar grafiknya atau gambar sudutnya, diagram fasornya, maka IV 90 0, 180 90, tetap tegangan di depan. 270 180, tegangan juga di depan. Oke, si V sudah sampai 360, ternyata I masih di 270. Tetap tegangan berada di depan, arus ada di belakang. Hanya ada 4 kemungkinan untuk yang seperti ini. Baik, yang berikut, tegangan berada di depan 90 derajat, artinya misalkan ada persamaan V. V sama dengan sin omega T plus 90 derajat. Berarti supaya berada di belakang I-nya, maka dia tidak pakai 90. Atau boleh juga dari sudut pandang I. Jika I sama dengan sin omega T dikurang 90, maka V-nya menjadi sin omega T. Bahwa nanti arusnya dikurangi 90 derajat. Tegangannya tidak ya. Supaya arusnya berada di omega T, maka supaya tegangan berada di depan, maka tegangan ditambah 90. Indikatornya jelas, tegangannya ada di depan sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Bagaimana misalkan melihat persamaannya itu? Ini misalkan ada persamaan tegangan Vm sama dengan sin omega T plus 90 derajat. Maka bagaimana persamaan arusnya supaya P tetap di depan? Begitu artinya. Maka I sama dengan Im sin omega T. Misalkan ada persamaan tegangannya V sama dengan Vm sin omega T. Bagaimana persamaan arusnya supaya tegangan ini berada di depan? Maka ini jadi kurang 90. Sebenarnya memindahkan notasi ini saja kita. Baik, bagaimana misalkan kita hubungkan dengan hukum Ohm? Perhatikan ya, hukum Ohm kan V sama dengan IR. Tadi atau pada materi sebelumnya saya akan jelaskan kembali bahwa nilai hambatan, jadi hambatan pada induktor itu namanya XL, bukan R. Jadi XL ini adalah hambatan pada induktor. Tadi kan hambatan pada resistor namanya R, jadi hambatan pada induktor namanya XL. Apa rumus mencari XL itu? Sama dengan omega dikali L. Omega itu kan 2πf, bisa kan tadi 2
pi F dikali L, atau 2pi per T dikali L, karena omega juga 2pi per T ya, 2pi F atau 2pi per T itu omega. Baik, maka kalaulah kita bicara yang maksimum, maka I maksimum dikali XL. 6 hambatannya lah XL. Kalau efektif kali XL. Kalau sesaat, tegangan sesaat sama dengan arus sesaat dikali XL. Hambatannya di sini adalah XL, hambatan di dalam induktor atau induktif. Baik, bagaimana daya yang didapatkannya? Ya, tadi pada rangkaian induktor resistif murni, dayanya sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Tapi pada daya induktif murni dia bernilai 0. Apa alasannya? Katanya di sana induktor secara bergantian menyerap dan membebaskan energi, sehingga secara rata-rata daya itu akan bernilai 0. Baik, bagaimana untuk menentukan grafiknya? Jadi grafik ini, misalkan grafik yang pertama ini saya gambarkan yang ini dia ya. Tadi untuk V nya 360, I nya sama dengan 270. Jadi kalau kita mulai V 360, inilah dia ya, 360 kan 0 sinusnya, 0 baru ke maksimum, baru ke 0 lagi minimum, baru ke 0 lagi, baru ke maksimum. Kalaulah dimulai dari sudut 0 lah misalkan nilai daripada V nya, maka I akan dimulai dari belakangnya 90. Sudut berapa kayak ini? 270. Sinus 270 kan negatif, berarti dimulai dari sini. Jadi ketika 0 V nya, maka nilai sudut yang dihasilkan I nya itu 270. 270 kan sinusnya negatif. Baik, ketika ini 90 V nya, maka berada di 0 lah arus. Ketika misalkan 180 adalah nilai V nya, maka I nya pada saat itu adalah 90. Nah, begitulah seterusnya. Jadi sebenarnya gambar ini aja kita pindahkan kemari, tapi kalau kita pisah bisa juga. Kalau misalkan yang ini I nya 0, V nya, maka apa? Supaya di depan dia adalah supaya di depan dia harus 90 ya, maka sin 90 kan dimulai dari maksimum, berarti I nya dimulai dari 0, berarti inilah dia. Oke, siap 90, 0, 180 derajat, 270, 0, lalu kembali ke 0 atau 0 dan 90 ya, 90 derajat. Jadi harusnya juga seperti itu, dimulai dari sudut 0, sinus 0 itu kan 0, 0, 1, atau 90 derajat, 180 derajat, 270, 360, begitulah seterusnya secara sinusoidal ya, secara sinusoidal. Baik, bagaimana untuk rangkaian kapasitif murni? Pada rangkaian kapasitif murni tadi kan kalau di rangkaian induktor arus di belakang, tegangan di depan. Ini kebalikannya, jadi arusnya di depan, jadi tegangannya di belakang. Tukar posisi, arus depan tegangan di belakang, arus depan tegangan di belakang, arus di depan tegangan di belakang, arus di depan tegangan di belakang. Baik, kalau kita melihat yang ini, grafik I terhadap grafiknya itu inilah dia, misalkan I nya 270, V nya 180, maka ketika sinus 270 dimulai dari negatif kan? Oke, negatif. Teruslah gambar apa, grafik sinus saja. Oke, untuk I nya 270. Oke, untuk V sekarang 180 kan 0. Itu kalau 0 dia bukan ke atas, karena 180 kan sinusnya negatif. Nah, beginilah seterusnya. Tapi ini harus pas ya, ketika ini 0, ini 9, ini ketika di sini nilainya 0, berarti 270 negatif. Begitu prosesnya. Baik, kalau begini bagaimana?
Misalkan V-nya tadi di belakang, maka I ada di depan. Ya, I ada di depan. Baik, pada gambar yang ini, untuk gambar ini yang kedua ini ya, di sana ada V dan ada I. I-nya sebenarnya sudah pas di depan 180, tegangannya 90 derajat. Maka yang pertama kita lakukan 90 untuk V. V itu 90 derajat. Nilai sinus 90 itu kan 1. Kita sini tadi ya. Sudah, harus menyentuh ini. V-nya warna biru. Kalau kita buat seperti ini. Oke, ini V-nya. Lalu arus 180. Sinus 180 itu kan 0. Baru ke 270 minusnya negatif 1. Begini aja. Oke. Baik. Oke. Apakah selamanya nilai V itu lebih besar daripada I? Tidak ya, tergantung R-nya. Kalau R-nya itu lebih besar dari 1, maka V-nya lebih besar dari I. Tapi kalau V-nya lebih kecil dari 1, kan V sama dengan IR ya, V sama dengan I kali R. Jadi nilai ini tergantung kepada R ini. Kalau ini setengah misalkan, berarti V nya itu lebih kecil kan. Contoh 10 sama dengan 20 kali setengah. Jadi nilai V lebih kecil daripada I, tergantung nilai R nya ya, atau hambatannya. Baik, kita akan lanjut ke rumusnya atau persamaannya. Sebenarnya sudah bisa kita pahami ya, karena untuk menunjukkan sebenarnya bahwa arus di depan 90 derajat. Kalau adalah persamaan IM sin omega T, supaya ini ada di depan, maka ini kita kurang 90. Kalau ada persamaan VM sama dengan sin omega T, maka supaya arusnya tetap ada di depan, tegangannya di belakang, maka IM sama dengan sin omega T tambah 90. Arusnya harus di depan sebesar 90 derajat. Baik, nama hambatan pada reaksi kapasitif namanya XC. Tadi pada rangkaian resistor namanya hambatannya ya. Untuk resistor tadi hambatannya di resistor di R namanya R. Pada induktor namanya XL. Jadi kalau kapasitor nanti dia namanya XC. R-nya tetap, ini tadi omega dikali L. Rumusnya ya, ini adalah 1 per omega C. Ini nama hambatan mereka masing-masing. Jadi C adalah kapasitansi yang kita pelajari sebelumnya, satuannya farad, omega kecepatan sudut. Oke, untuk persamaan rangkaiannya bisa. Kapasitor sendiri notasinya seperti ini, 2 garis yang sama panjang ya. Pada materi sebelumnya ketika kita belajar mengenai kapasitor ini sudah saya perkenalkan. Baik, bagaimana penggunaan hukum Ohm untuk rangkaian ini? Penggunaan hukum Ohm untuk rangkaian ini V sama dengan I dikali R. Nama hambatan di sini adalah XC, maka V sama dengan XC. Jadi R adalah hambatan di kapasitor. XC adalah hambatan di kapasitor. Maka untuk menghubungkannya maksimum XC, efektif XC, V sesaat I saat XC. Jadi nama hambatannya ya. Jadi hambatannya di kapasitor namanya XC. Kalau di induktor tadi adalah XL. Kalau di resistor tadi namanya R ya. Baik, itu dia pengenalan untuk hukum Ohm pada rangkaian kapasitif murni. Lalu bagaimana untuk besar daripada dayanya? Sama halnya dengan pada rangkaian kapasitif, nilai daya di sini adalah bernilai 0. Kenapa?
Karena sebuah kapasitor secara bergantian menyerap dan melepas energi secara selang waktu yang sama, maka secara rata-rata daya di dalamnya bernilai 0 ya, dayanya bernilai 0. Lalu bagaimana menggabungkan ketiga rangkaian itu? Di sini rangkaian itu saya gabungkan menjadi satu rangkaian RLC tersusun secara seri. Baik, tadi sudah kita pahami resistor nama hambatannya R, induktor namanya XL, dan kapasitor namanya XC nama hambatannya ya. Omega L untuk XL, 1/omega C untuk kapasitor. Baik, maka tegangan A ke B atau disebut juga dengan V ya, itu sama dengan VR kuadrat ditambah buka kurung akar dari tadi ya, akar dari VR kuadrat ditambah buka kurung VL dikurang VC. Tegangan yang ada di resistor tambah tegangan yang ada di kapasitor dan dikurangi dengan tegangan yang ada di induktor dikurangi dengan yang di kapasitor dikuadratkan. Lalu untuk besar sudut fase atau sudut yang dibentuknya antara arus dan tegangan itu sama dengan tangen daripada fase itu sama dengan XL dikurang XC per VR. Jika VL sama dengan I dikali XL, VC sama dengan I dikali XC, VR sama dengan I dikali R. Hukum-umnya ini ya. Jadi yang di induktor, kapasitor, I-nya sama. Kenapa ini sama? Karena susunan rangkaian ini seri. Pada hukum ohm kita sudah belajar bahwa untuk rangkaian seri besar arusnya itu sama. Maka kalau kita hubungkan dengan sudutnya, apa yang bisa kita katakan? Tadi kan VL itu sama dengan I dikali XL. VC berarti I dikali XC per IR. I buka kurung XL dikurang XC per R. Berarti I dicoret tinggal XL kurang XC per R. Itulah besar sudutnya. Untuk memudahkan kita dan memahami bagaimana itu prosesnya bisa terjadi, ini dia gambarnya. Jadi sebenarnya nanti nilai V itu tergantung kepada VL dan VC nya ya. Kalau nanti lebih besar nanti VL nya daripada VC nya, rangkaian itu disebut rangkaian kalau L lebih besar daripada XC, maka induktor lah, rangkaian induktif lah namanya. Tapi kalau VC nya lebih besar daripada VL nya, itu disebut juga dengan rangkaian kapasitif. Maka gambarnya ini bukan nanti di atas, tapi di sebelah bawah. Ini kenapa gambarnya di atas? Contoh misalkan ini 2, ini minus 8, kan harusnya di sini. Kalau ini misalkan ini 4, lalu ini 8, ini kan di atas dia. Ya. Maka ini adalah VL dikurang VC. Jadi kita carikan mencari panjangnya ini. Berarti VL dikurang VC kuadrat tambah VR itu yang tadi rumus yang di atas tadi. Begitu juga untuk nilai daripada hambatannya, diagram hambatan. Oke, untuk mencari panjangnya ini ya, ini namanya Z nanti dia, impedansi. Impedansinya ini sama dengan XL dikurang XC dikuadratkan ditambah R atau R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Oke, itu dia untuk pengenalan dari diagram atau nilai diagram tegangan dan hambatannya. Tadi saya katakan kalau nanti VL sama dengan VC maka XL sama dengan XC, maka rangkaian itu bersifat resistif. Kalaulah VL lebih besar daripada VC atau VL lebih atau kebalikannya ya, XL jika VL itu lebih besar daripada VC dan XL ini ya, XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian ini bersifat induktif. Jika VL nya nanti lebih kecil daripada VC dan XL lebih kecil daripada XC, maka rangkaian ini bersifat kapasitif. Selanjutnya kita akan lihat berbicara masalah impedansi. Apa itu impedansi? Tadi saya munculkan di penjelasan sebelumnya bahwa impedansi itu adalah hambatan untuk ketiganya. Jadi kalau hambatan untuk ini namanya R,
hambatan untuk namanya XL di induktor, hambatan untuk di kapasitor namanya XC. Kalau ketiga-tiganya, kombinasi ketiganya namanya Z. Oke, apakah harus tiga-tiga? Tidak, boleh nanti R dan SL Z juga namanya, baru XL dengan XC Z juga namanya, atau R dengan XC juga Z. Baik, bagaimana kita menurunkan persamaannya? Tadi saya katakan untuk rangkaian ini kan seri, maka arusnya sama. V sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL dikurang VC kuadrat. Ini persamaan dasarnya. Kita gantilah. V itu sama dengan I kali Z. Kenapa? V sama dengan IR. Itu kan rumus awalnya. Maka untuk hambatan totalnya untuk ini jadi IZ. IZ ya, impedansi. Jadi Z itu adalah hambatan untuk, kan tadi saya katakan V sama dengan IR. Ini awalnya. Oke, di resistor ini tetap berlaku. Di kapasitor, di induktor tadi berlaku, jadi ini VC sama dengan I dikali XC. Di induktor ini berlaku XL. Baik, kalau di hambatan total ya, untuk di total itu menjadi I dikali Z. Nama hambatan totalnya kan Z. Baik, dengan modal itu kita akan turunkan V sama dengan IZ, buka kurung VR itu sama dengan I kali R dikuadratkan, baru VL itu sama dengan I dikali XL, dan VC itu sama dengan I dikali VC dikuadratkan. I kali Z, I kuadrat R kuadrat, I dikuadratkan saya keluarkan keluar, XL dikurang XC karena I nya sama ya. Baik, I dikali Z sama dengan I kuadrat, buka keluarkan RI kuadrat dari sini, buka kurung R kuadrat tambah XL dikurang XC dikuadratkan. Oke, kalau diakarkan ini menjadi I, coret, tinggallah Z. Z sama dengan akar dari tambah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Kadang nilai XL dikurang XC itu dibuat notasi dengan X, boleh ya. Ini ganti dengan X menjadi R kuadrat dikali X kuadrat. Tadi seperti saya katakan tidak harus lengkap ketiganya, boleh saja ini untuk lengkap. Ini Z impedansinya sama dengan akar dari XL dikurang XC kuadrat. Kalau misalkan hanya ada R dan L, maka di sana XC nya 0. Kalau 0 XC nya kan menjadi R kuadrat XL dikuadratkan. Hanya ada RC, kalau RC dia berarti XL nya yang 0, berarti R kuadrat tambah XC kuadrat. Baik, hanya ada LC, R nya tidak ada atau R nya 0, maka XL dikurang XC dikuadratkan ya, dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Baik, untuk contoh mari kita lihat sebuah rangkaian bolak-balik dihubungkan dengan sumber hambatan murni, berarti di sana hambatan murni berarti resistif. Ada V maksimum, jelas bila kawat mengalir I sama dengan 2 sin 100 T, maka hambatannya adalah ini kan nilai I berarti I maksimum sin omega T, berarti I maksimumnya 2 ampere. Jelas ya. Oke, ini I kecil ya. Maka yang ditanyakan adalah hambatan di rangkaian itu, berarti R, berarti V sama dengan I kali R, Vm sama dengan Im dikali R, berarti R sama dengan Vm per Im. 300 per 2 sama dengan 150 ohm. 150 ohm. Baik, untuk contoh yang kedua, sebuah ujung induktor ya, berarti kita bicara L induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 300 volt. Kalau di sana dikatakan di induktor, tegangan di induktor ya, maka VL lah dia. Ya, tadi kan ada induktor ini. Jadi tegangan di induktor namanya VL. Sudah 300 volt. Lalu di sana ada arus 5 ampere, ada frekuensi 5 Hz. Apa yang ditanya? Besar induktansi XL sama dengan omega dikali L, maka L sama dengan XL per omega. Tidak ada XL nya, tidak ada omega nya, kita cari dulu.
V sama dengan IR, maka VL sama dengan I dikali XL dari sini. Maka XL sama dengan VL per I. VL nya tadi berapa? 300 dibagi 5, 60 ohm. Selanjutnya omega bisa kita cari karena ada frekuensi omega sama dengan 2πf. 2pi dikali 100, 2pi dikali 75 berarti 150 pi. Baru kita substitusi 60 per 150. Kita sama-sama bagi 32 bagi 30 dapat 5. Berarti 2 per 5 pi Henry. Satuan XL kan, satuan L itu kan Henry. Pada bab sebelumnya atau video sebelumnya sudah kita jelaskan ya. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini contoh yang lebih kompleks ya. Ada sebuah rangkaian RLC dihubungkan dengan frekuensi 2500. Frekuensi angular itu omega ya. Kalau frekuensi itu F, kalau frekuensi angular itu sudah omega, satuannya kan radian per sekon. Baik, ada di sana R600, L itu 0,5 Henry, C itu adalah 0,4. Di sini 0,4 mikrofarad ya. Mikrofarad. Maka impedansi berarti Z. Impedansi yang ditanya, rumuskan aja. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah buka kurung XL dikurang SC kuadrat. R nya sudah ada, XL kan belum ada. Apa tadi rumus mencari XL? Omega dikali L. Berarti 2500 dikalikan 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan dapatlah 1250 ohm. XC juga belum ada. Apa tadi rumus mencari XC? 1 per omega C sama dengan 1 per 2500 untuk omeganya. Lalu ini C nya 0,4 mikron, 4 kali 10 pangkat minus 7. Baik, ini positif 7 nya naik ke atas. 2500 dikali 4 kan 10.000. 10.000 itu 10 pangkat 4. 10 pangkat 7 per 10 pangkat 4, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan 1000. Barulah kita masukkan kemari. R nya 600 kuadrat buka kurung 1250 dikurang 1000 dikuadratkan. Berarti 250 kuadrat adalah 62.500. 600 kuadrat 360.000. Dapatlah 422.500 diakarkan dapatlah 650 ohm. Begitu prosesnya ya. Baik, supaya lebih paham kita masukkan satu contoh soal lagi untuk materi ini ya. Sebuah rangkaian seri RL dihubungkan dengan tegangan, berarti hanya ada R dan L ya. Oke, 100 volt berarti ini V totalnya. Seperti pada gambar, angka yang ditunjuk di volt ampere, kalau misalkan ditunjuk di gambar ini berarti kan tegangan yang diukur adalah tegangan di resistor. Berarti tegangan di resistor 80. Lalu arusnya katanya ada 4 ampere. Lalu reaktansi induktif yang ditanya XL. Rumus XL itu kan sama dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat. Yang ditanya XL, berarti kalau dikuadratkan semua berarti XL kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ini kan bisa dibuat dalam matematika seperti ini ya. Z kuadrat R kuadrat XL kuadrat. XL kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurang R kuadrat. XL sama dengan akar dari Z kuadrat dikurang R kuadrat. Itulah ini. Baik, sekarang masalahnya Z nya nggak ada. Bisa kita cari Z nya? Bisa. Ini kan tegangan total. Ini arus itu kan sama. Di arus di total, arus di R sama arus di L itu kan sama. Kenapa? Karena tersusun secara seri. Maka V sama dengan I kali Z. Z sama dengan V per I. V total per I. Berarti dapatlah 25 ohm. Ini tadi kan tegangan di sini guys tahu. Berarti tegangan di resistor itu sama dengan VR sama dengan I kali R. Berarti R sama dengan VR per I. 80 per 40 sama dengan 20 ohm. Baru kita masukkanlah kemari.
25 kuadrat tambah 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat, 625 dikurang 400, akar dari 225 sama dengan 15 ohm. Baik, ada satu tambahan materi lagi untuk penjelasan mengenai tadi sepintas dia kan bisa nanti nilai XL itu sama dengan XC. Tadi saya katakan ini ada tadi XL lebih besar daripada XC, ada tadi XL lebih kecil daripada XC. Untuk kasus yang ini ada istilah yang kita perkenalkan. Kalau nanti XL sama dengan XC, pada saat itu terjadilah resonansi RLC. Saya ulangi, resonansi pada RLC terjadi ketika reaktansi induktif atau XL sama dengan reaktansi kapasitif atau XC. Maka jika XL sama dengan omega L dan XC 1 per omega C, gantilah omega L sama dengan 1 per omega C, 2PF sama dengan 2PF dikali L, 1 per 2PF dikali C. Kita nyari rumus frekuensi, maka kali silang lah ya, dikali silang dari sini. Ini 2pi kali 2pi 4pi kuadrat, F dengan FF kuadrat. Oke, 4pi kuadrat F kuadrat dikali L kali C sama dengan 1, maka F kuadrat pindahkan semua kemari, 4pi kuadrat LC, maka F sama dengan akar dari 1 per 4pi kuadrat kali LC. Ini kan 1/4 pi kuadrat bisa keluar dari akar menjadi 1/2 pi. Itulah nilai daripada frekuensi resonansi. Ada yang juga menuliskan dia FR atau frekuensi resonansi. Baik, contohnya sebuah contoh kita cantumkan di sini. Sebuah rangkaian RLC seri beresonansi pada frekuensi 2 MHz jika L sama dengan 25/4 pi mH dan C-nya berapa? Oke, yang ditanya diketahui frekuensinya, resonansinya 2 MHz. Oke, mega itu 10⁻⁶, L itu 25/4 pi mH katanya, berarti 25/4 pi mili 10⁻⁻3. Yang ditanya adalah nilai daripada C. Ini rumus dasarnya tadi, FR sama dengan 1/2 pi akar dari 1 per LC, maka F kuadrat 1/4 pi kuadrat, rumus awalnya dikali LC. Bisa ya untuk yang ini sama-sama dikuadratkan, F kuadrat ini pun dikuadratkan 1/4 pi kuadrat, ini dikuadratkan jadi hilang akarnya. Ini dia yang ditanya C, kali silanglah, C sama dengan 1/4 pi kuadrat dikali L dikali F kuadrat, pindah ini F kuadratnya kemari. Baik, tinggal masukkan data angkanya, saya rasa bisa. 1/4 pi kuadrat dikali 25 kali 10⁻³ per 4 pi, 4 kali 10⁻12. Baik, dari mana 4 kali 10⁻12 ini dikuadratkan ya. 2 kali 10⁻6 kuadrat berarti 2 kuadrat 4, 6 kuadrat 10⁻6 dikuadratkan 10⁻12, maka didapatlah nanti 4 pi nya kita coret, tinggal pi di sini. Lalu ini 10⁻⁻3 dikalikan dengan 10⁻12 minus 11, 10⁻11 positif ya, di bawah naik jadi minus 11 ini ya, ini minus 11. Baik, itu masih bersatuan farad. Kalau mau kita rubah ke satuan lain pun boleh, kita rubah ke pikofarad. Piko itu kan 10⁻12, 10⁻11 dikali 10⁻12 berarti tinggal 10⁻1, 10⁻1 10, pi nya tetap di bawah jadi 10 pi pikofarad. Baik, itu penjelasan untuk rangkaian RLC dari pengantar tambahan tadi. Mungkin bisa nanti kita lihat istilah tegangan sesaat, tegangan maksimum dan efektif. Baik,
Kita akan ketemu kembali pada materi yang baru atau materi yang lain pada video berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pembelajaran berikut. Salam sehat.